Untuk selanjutnya yaitu prinsip relevansi pembelajaran SKI, MI, dan perkembangan peserta didik. Pengertian prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah prinsip kesesuaian yang artinya bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang kemungkinan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Konsep prinsip relevansi relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, artinya suatu kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa. Apabila prinsip tidak terlaksana dalam kurikulum yang nyata, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Yang kedua, relevan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat, yang artinya kurikulum harus membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Apabila tidak terlaksana, maka siswa tidak dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Jenis-jenis prinsip relevan. Prinsip relevansi itu ada dua, yaitu relevansi eksternal dan internal. Untuk relevansi eksternal, kurikulum harus sesuai dengan tuntutan masyarakat yang ada pada masa kini maupun kebutuhan yang diprediksi pada masa akan datang. Kurikulum harus bisa menyiapkan program belajar bagi anak untuk menyiapkan anak agar bisa berpartisipasi dengan masyarakat, memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta situasi dan kondisi kehidupan masyarakat tempat di mana ia berada. Yang kedua, relevansi internal. Dalam relevansi internal ini, prinsip relevansi difokuskan pada kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri. Prinsip relevansi eksternal yaitu relevansi sosiologis, yang artinya proses pengembangan kurikulum harus relevan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup peserta didik. Yang kedua, relevansi epistemologis, artinya isi kurikulum harus sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, relevansi psikologis, artinya isi kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dunia pekerjaan dan profesi peserta didik. Yang selanjutnya, relevansi internal, kesesuaian dengan kurikulum, sehingga relevansi internal ini dibangun oleh subsistem atau komponen tujuan, isi, metode, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu, belajar dan kemampuan siswa. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang memenuhi syarat relevansi internal, yaitu adanya koherensi dan konsistensi antar komponennya. Hal ini harus diperhatikan karena setiap tujuan tertentu akan menuntut adanya isi, metode, dan sistem evaluasi tersendiri. Ketidaksesuaian dalam komponen-komponen ini akan menyebabkan kurikulum tidak akan bisa mencapai tujuan secara optimal. Implikasi dari prinsip ini adalah para pengembang kurikulum harus memahami bentuk tentang jenis dan hakikat dari tujuan kurikulum, isi kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekeliruan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.